Oke, nanti kita akan kirim setelah ini ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, ini sekarang masih kelanjutannya ya. Ada kesan materinya sedikit banyak campur dari materi yang pertama. Kita masuk ke materi kerangka penganggaran. Pada materi ini kita akan bicara konsep, fungsi, dan jenis anggaran. Kalau terkait konsep, saya kira di materi awal sudah saya sampaikan berbagai hal ya menyangkut bagaimana menyusun anggaran, termasuk juga proses-prosesnya. Sekarang kita langsung masuk ke fungsi manajemen. Ya, di dalam fungsi manajemen ada perencanaan, ada pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, pengawasan ini sama dengan controlling ya. Cuma evaluasi di sini tidak ada. Ini kaitan perencanaan dengan penganggaran ya. Apa yang direncanakan ya. Selain perencanaan itu merupakan awal untuk masuk ke pengorganisasian ya, pelaksanaan dan pengawasan. Apa yang direncanakan? Yang direncanakan itu paling tidak ada 9 sampai 10 ya. Mulai dari tujuan di sini nih ya. Mulai dari tujuan, kebijakan, anggaran, aturan, program, prosedur, metode, strategi, standar, jadwal, rencana. Ya pasti tujuan akhir perusahaan adalah profit. Kebijakan itu adalah aturan yang dikeluarkan karena ada beberapa hal di dalam aturan-aturan yang perlu dibijaksanai. Jadi kebijakan itu bukan bijaksanai tanpa aturan. Ya, tapi melakukan kebijakan akibat adanya aturan-aturan yang mungkin belum terlalu seperti yang diinginkan karyawan, atau dalam hal banyak tertentu pengambilan keputusan memang perlu kebijakan ya, yang itu melanggar aturan sebenarnya, tapi bukan melanggar ya, tidak ada di dalam aturan, jadi perlu dibijaksanai. Otomatis rencana anggaran itu menyangkut menyediakan seluruh aktivitas pendanaan supaya organisasi perusahaan bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalamnya dibuat aturan-aturan yang menyangkut banyak hal, termasuk program, prosedur, ya. Kalau program itu lebih kepada teknis, ya. Kalau prosedur itu semacam SOP, ya. Standar operasional prosedur. Metode juga terkait teknis metode, ya. Terus strategi menyangkut hal-hal yang sangat urgent dan sifatnya adalah taktis ya, itu strategi. Standar itu ya ukuran, jadwal kegiatan dan aktivitas ya, terus rencana-rencana lain. Ini perencanaan. Nah, di dalam perencanaan terkait pengorganisasian, kalau ada rencana pasti ada yang akan menjalankan rencana itu. Nah, siapa yang menjalankan rencana? Ya,
semua tim dalam perusahaan, sehingga perlu mengorganisir. Ya, siapa yang diorganisir? Ya, mulai dari orang yang ada di perusahaan maupun orang yang di luar perusahaan. Dalam hal ini ya pemerintah, di luar perusahaan, masyarakat, terus apa namanya pihak lain, perbankan atau perusahaan rekanan, itu perusahaan di pihak luar. Ya. Dan non perusahaan itu lebih bersifat kepada nirlaba, keuntungan di luar keuntungan. Kalau perusahaan keuntungan. Nah, itu namanya dibuat penganggaran. Kalau ada organisasi pasti ada anggaran. Pasti ada aktivitas, tidak hanya satu, banyak. Makanya perlu dibuat proses penganggaran. Baru setelah itu dilaksanakan dan diawasi. Apa yang diawasi? Ya, aktivitas yang sudah direncanakan sesuai dengan kesepakatan. Penganggaran ya pasti terkait dengan penganggaran perusahaan. Ya. Penganggaran cenderung lebih besar daripada penganggaran perusahaan. Makanya penganggaran juga bisa disebut anggaran. Ya. Di sini penganggaran dikatakan ya penganggaran proses menyusun anggaran sehingga menghasilkan anggaran periodik ya. Ya. Penganggaran proses menyusun anggaran sehingga menghasilkan anggaran periodik. Penganggaran dapat berupa penganggaran perusahaan nirlaba dan laba. Tidak semata-mata menghasilkan keuntungan, tapi juga ada yang menghasilkan keuntungan. Penganggaran perusahaan juga proses menyusun anggaran perusahaan sehingga menghasilkan anggaran perusahaan penganggaran proses menyusun anggaran perusahaan juga sehingga menghasilkan anggaran yang dijadikan pedoman dalam keuangan. Ya. Itu di awal-awal juga sudah disampaikan ya. Makanya anggaran dapat berupa laporan neraca dan laporan laba rugi. Lanjut ya. Ini metode standar di dalam penganggaran ya. Ini contoh ini ya. Misal standar harga pokok per botol. Biaya bahan baku kedelai 2 on 100 rupiah. Gula merah 2 on 10 rupiah. Itu jadi bahan baku ya. Bahan pokok dari bahan baku untuk membuat kecap. Dalam membuat kecap butuh tenaga kerja langsung 0,1 jam
ongkosnya 500. Biaya overhead pabrik per jam adalah 550 ya. Nah, standar harga per botol kecap ya total semua 350 ya, ditambah 50 dan 55. Jadi 425. Ini baru harga pokok. Nah, kalau ingin menetapkan harga jual ya, maka perlu biaya lainnya. Apa biaya lainnya ya? Biaya lainnya itu selain di luar biaya yang sudah kita ketahui 425 itu. Contoh, biaya staf-staf yang lain ya, biaya penyusutan, biaya apa namanya? ATK, terus biaya operasional delivery, pengiriman, macam-macam itu dimasukkan ya. Juga dibuat eh, per bagian. Jadi kalau mau misalnya biaya lain-lainnya sekian, maka akan nanti dibagi sesuai eh, kalau kita buat 2 on kecap. Jadi contoh ini kan kita mau buat 2 on kecap. Kira-kira kalau biaya lain itu juga menyentuh angka misalnya 50 juta ya, itu dibagi eh, per 0,1 jam. Berarti 6 menit. Nah, dibagi kalau 50 juta dibagi 6 menit berapa, ditambahin 425. Baru akan ketemu harga jual. Jadi harga jual itu ya biaya produksi ya ditambah dengan biaya lain. Itu ketemu harga jual.